Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Cecep Reza. Sini Bapak akan membawakan materi mengenai bumi dan alam semesta. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita mau masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembentukan alam semesta. Pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrosom dan mikromos. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya yang ada di dalamnya. Ada teori beberapa ahli mengenai alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap, yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Teori yang kedua yaitu teori ledakan dahsyat. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembang sekitar 13.700 tahun yang lalu. Dan teori yang ketiga yaitu teori kreation continua, yang menyatakan alam semesta ini selamanya ada dan akan tetap ada. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Banyak teori tentang asal-usul tata surya yang dikemukakan orang, tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak. Teori-teori tersebut yaitu hipotesis nebular, yang kedua hipotesis planetesimal, yang ketiga teori tidal, dan yang keempat hipotesis bintang kembar. Dan yang kelima yaitu teori GP Kuiper. Materi yang ketiga itu bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Diperkirakan usia bumi mencapai 4,6 miliar tahun, dan jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Jari-jari di kutub bumi adalah 6.356,8 kilometer, sedangkan pada ekuator jari-jarinya adalah 6.378,2 kilometer. Selain memiliki massa jenis, bumi juga melakukan rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi berputar pada porosnya. Akibat dari rotasi ini menyebabkan yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerakan semu harian benda langit. Yang ketiga, pengembungan di khatulistiwa dan pemempetan di kedua kutub bumi. Yang keempat, perbedaan waktu untuk tempat-tempat yang berbeda derajat bujurnya. Sedangkan revolusi yaitu gerak bumi mengitari matahari. Revolusi bumi mengitari matahari menyebabkan yang pertama, pergantian musim, perubahan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, dan terlihatnya bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Yang keempat yaitu struktur bumi. Yang pertama, komposisi dan struktur. Bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbuat dari batuan berbeda dibandingkan gas raksasa seperti Jupiter. Yang kedua, bentuk. Bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gempeng. Diameter rata-rata bulat bumi adalah 112.742 km. Lapisan bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti bumi, di mana inti bumi terdiri atas atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer. Yang terakhir yaitu pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Samudra atau lautan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Di dunia atau di bumi terkenal 4 samudra yang besar, yaitu antara lain Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Semoga kita dapat bertemu tatap muka dan pandemi ini cepat berlalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.